Hai guys, ketemu lagi dengan aku di channel Lady Din. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Video kali ini akan menceritakan kisah pilu seorang wanita Filipina yang hidupnya harus berakhir tragis di tangan orang yang dikasihinya. Apa yang terjadi dan bagaimana kisah lengkapnya? Tanpa basa-basi lama-lama, kita langsung masuk ke ceritanya ya. Sebelumnya, jangan lupa untuk subscribe dulu channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tahu video terbaru dari aku. Ana Carissa Grandin lahir pada tanggal 10 November 1981 di kota Pasig di Filipina. Pada tahun 1994, ketika dia berusia 13 tahun, dia pindah bersama keluarganya ke Toronto, Kanada. Usia 13 tahun bukanlah usia yang mudah untuk pindah ke negara yang baru. Tetapi Ana adalah seorang yang unggul dalam pelajaran sekolah, membuat dia cepat beradaptasi. Setelah SMA, Ana melanjutkan berkuliah di Universitas Toronto. Dia kemudian lulus pada tahun 2006, berhasil mendapatkan gelar sarjana sains dengan nilai sempurna. Ana adalah orang yang religius dan dia memutuskan mengambil kelas teologi, dan di saat itulah dia bertemu dan memulai berkencan dengan Philip Grandin. Philip saat itu bersekolah di sekolah seminari dan pada tahun 2007 Philip resmi lulus dari sekolah itu dengan gelar sarjana teologi. 1 tahun kemudian dia mulai bekerja sebagai asisten pendeta di gereja baptis. Hubungan Philip dan Ana berjalan lancar dan mereka memutuskan menikah pada bulan Oktober 2008. Mereka menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia selama beberapa tahun. Tetapi pada tahun 2010 segalanya mulai berubah. Pasangan ini menghubungi salah satu pendeta di gereja untuk melakukan konseling pernikahan. Dalam konseling itu terungkap kebenaran tentang masalah pernikahan mereka. Philip mengaku memiliki hubungan emosional dan fisik dengan seorang wanita dari gerejanya yang bernama Aileen Florentino. Ironisnya, Aileen adalah teman dari Ana. Aileen seumuran dengan Ana dan juga berasal dari Filipina. Dan Philip telah diam-diam menemui Aileen tanpa sepengetahuan istrinya. Philip juga berterus terang kalau dia suka menonton pornografi di komputernya. Menonton itu jelas salah di mata gereja karena hal itu dipandang sebagai sebuah bentuk pengkhianatan terhadap pernikahan dan juga dosa. Setelah mereka berdoa bersama, Philip memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya. Philip memahami bahwa sebagai pelayan gereja ia telah melanggar kepercayaan dengan berselingkuh dengan seorang wanita. Dia memahami bahwa tindakan tersebut adalah hal yang tidak benar. Pendeta senior juga setuju untuk melanjutkan konseling pernikahan dengan syarat Philip harus memasang software pada komputernya untuk menghentikannya mengunjungi situs-situs pornografi. Philip menyetujui semua ini dan keesokan harinya dia memberitahu jemaat bahwa dia akan mengundurkan diri. Ana bersedia memaafkan suaminya dan Philip nampaknya benar-benar ingin berubah. Setelah mengundurkan diri dari gereja, dia harus mencari penghasilan baru dan dia bekerja sebagai seorang perawat dan manajer di sebuah panti jompo. Dia yang bertanggung jawab untuk mendistribusikan obat-obatan kepada penghuni. Philip telah membuat semua orang dalam hidupnya percaya bahwa dia benar-benar ingin berubah dan kembali bersama istrinya. Tetapi kenyataannya dia terus menemui Aileen secara diam-diam. Lama-kelamaan, Ana curiga bahwa perselingkuhan suaminya masih berlangsung dan dia memberitahu keluarganya tentang hal itu. Saat itu Ana sedang mengandung dan usia kehamilannya telah mencapai 20 minggu. Dan dia menjadi sangat khawatir terhadap dirinya sendiri dan juga bayinya yang membuat Ana mengutarakan kecurigaannya di salah satu sesi konseling mereka. Saat ditanya, Philip tentu saja menyangkal, mengatakan bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dan mengaku tetap setia. Pada tanggal 13 Oktober 2011, Ana mulai mengeluh merasa mual, pusing, disorientasi dan gangguan kontrol otot. Dan gangguan ini berlangsung sekitar 12 jam. Dia merasa sangat tidak seimbang dan pusing sehingga terjatuh dari tempat tidur.
Gejalanya semakin memburuk dari waktu ke waktu dan sampai dia berulang kali muntah sehingga Philip segera membawanya ke rumah sakit untuk perawatan. Anna bercerita pada dokter yang merawatnya kalau rasa tidak nyamannya itu timbul setelah meminum jus yang dibuatkan oleh suaminya. Mereka lalu melakukan sejumlah tes untuk memeriksa apakah ada masalah metabolisme atau masalah apapun dengan janinnya. Hasil tes menunjukkan kalau semuanya normal dan Anna juga terlihat masih sangat sehat. Dokter lalu melakukan pemeriksaan toksikologi dan ditemukan adanya obat penenang dalam darahnya. Yang seharusnya obat itu tidak boleh dikonsumsi oleh ibu hamil karena bisa beresiko buruk untuk ibu dan juga bayi yang dikandung. Anna mengalami kebingungan dan tidak mengerti apa yang terjadi. Merasa ketakutan, ia bertanya kepada suaminya apakah dia telah memberinya obat apapun yang membuatnya merasa tidak enak. Philip tentu saja menjawab tidak. Anna akhirnya pulih dari penyakitnya yang misterius dan belum dapat ditentukan penyebabnya. Dia pun diizinkan pulang dari rumah sakit dan pulang ke rumah untuk melanjutkan pemulihan. Pada tanggal 17 Oktober 2011, Philip menemukan istrinya di dalam bathtub di kamar mandinya dalam keadaan terendam air sepenuhnya dan tidak bernafas. Dia segera menelpon ke 911 dan petugas operator yang menerima memberitahu Philip agar membuang semua air di dalam bathtub, memindahkan istrinya ke tempat yang stabil dan melakukan CPR. Namun saat petugas medis tiba di tempat, mereka masih melihat Anna tenggelam di dalam bathtubnya dengan air yang masih penuh. Philip mengaku kalau dia tidak bisa melakukan teknik CPR. Hal ini sangat aneh mengingat dia adalah seorang perawat. Dia juga mengatakan kalau tidak bisa mengangkat tubuh Anna dari dalam bathtub karena terlalu licin dan basah. Intinya dia tidak melakukan apapun untuk mencoba menyelamatkan nyawa istrinya. Anna dinyatakan meninggal dunia karena tenggelam dan setelahnya Philip segera dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi. Ketika Philip ditanya di mana dia saat Anna mandi, Philip mengaku kalau sedang pergi keluar untuk jogging. Polisi menanyai lokasi dia jogging, namun Philip menjawab kalau dia tidak ingat. Philip akhirnya menjalani interogasi selama 2 jam di kantor polisi. Dari hasil otopsi menunjukkan adanya dosis obat penenang yang sangat tinggi dalam darahnya Anna. Philip diketahui memiliki akses terhadap obat-obatan di panti meskipun tidak ada bukti langsung kalau Philip yang memberikan obat itu. Obat penenang yang dikenal dengan nama Ativan memiliki semua efek samping yang Anna keluhkan. Di pemakamannya, pendeta mengakui bahwa Philip terlihat sangat berduka atas kehilangan istrinya yang sedang hamil. Namun polisi sudah mulai menyelidiki situasinya dan orang-orang di gereja sudah mulai mempunyai pendapat sendiri tentang penyebab kematian Anna. Ibu Anna menyatakan kalau dia ada di sana ketika menantunya itu menyangkal tuduhan pemberian obat pada putrinya. Philip tidak terlihat sedih setelah kehilangan istri dan juga calon anaknya. Dia malah seperti terlihat bebas dan masih tetap menemui Aileen. Namun di awal tahun 2012, dia memutuskan untuk mengakhiri hubungannya. Philip akhirnya ditangkap pada bulan Mei 2012 dan didakwa melakukan pembunuhan tingkat pertama. Dia menjadi tahanan rumah di rumah orang tuanya sementara dia menunggu persidangan. Penangkapan Philip ini membuat banyak orang terkejut karena semua orang melihat kalau tidak pernah ada masalah dalam pernikahan Philip dan juga Anna. Persidangan dimulai di tahun 2014, di mana ibu dan saudara perempuan Anna bersaksi dengan cerita yang sama yang mereka ceritakan kepada polisi. Namun pengacara pembela berargumen bahwa Anna dengan sengaja meminum obat itu sendiri karena dia tertekan dengan perselingkuhan suaminya. Dan pada tanggal hari kematiannya itu, dia terpeleset dan tenggelam di bak mandi atau menghabisi nyawanya sendiri. Tetapi tuduhan tersebut tidak berdasar karena Anna tidak pernah menyebutkan kalau dia memiliki masalah depresi sebelumnya. Dan juga tidak ada bukti bahwa dia memiliki akses ke obat Ativan seperti suaminya. Terlebih lagi, jika dia mengetahui obat yang dia minum, mengapa dia begitu bingung tentang efek samping yang dirasakannya? Dokter yang merawat Anna bersaksi kalau dia tidak pernah meresepkan obat Ativan padanya.
Persidangan berlanjut, bukti kuat untuk menunjukkan keterlibatan Philip dalam kematian Anna terungkap. Pada tanggal 17 Oktober itu, antara pukul 6 pagi hingga 5 sore, 275 pesan teks telah dikirim antara Philip dan Aileen. Philip juga diketahui berbohong tentang pergi jogging karena sebenarnya dia berada di rumah sedang berbicara dengan Aileen lewat telepon. Dan di waktu yang disebutkan Philip ketika dia menemukan Anna di dalam bathtub, sebenarnya saat itu dia sedang berada di depan komputernya. Saat itu dia lagi berusaha menemukan cara untuk mendapatkan kata sandi sehingga dia dapat menghapus perangkat lunak pemblokir pornografi. Dia kemudian melakukan pencarian layanan wanita panggilan. Philip tidak menyadari bahwa komputer dan sistem filternya menyimpan catatan pencariannya bahkan setelah menonaktifkannya. Riwayat pencarian komputer menunjukkan bahwa pada tanggal 10 Oktober, 2 pertanyaan telah diajukan. Yang pertama, apakah dosis 100 mg Ativan akan berakibat fatal? Dan semenit kemudian, dia mencari apakah seseorang akan mati karena 100 mg Ativan. Penuntut juga mempertanyakan mengingat profesi Philip sebagai seorang perawat. Philip tentu saja dilatih tentang cara bertindak dalam keadaan darurat medis. Tetapi dia tidak melakukan apapun untuk menolong Anna. Philip Grandin akhirnya dijatuhi hukuman 15 tahun penjara karena pembunuhan. Tetapi setelah pengadilan diputuskan bahwa hakim yang memimpin kasus tersebut melakukan kesalahan, Philip diizinkan membayar jaminan dan dibebaskan sambil menunggu sidang bandingnya. Pengadilan banding memerintahkan sidang baru yang diadakan pada tahun 2019. Itu 8 tahun setelah Anna meninggal dunia. Di persidangan seorang dokter bersaksi di mana dia mengungkapkan bahwa Philip telah menyatakan keprihatinan dan keraguan tentang pernikahannya. Seorang dokter lainnya mengatakan kalau Philip tidak yakin apakah istrinya akan menjadi pilihan pertamanya jika dia harus melakukan pernikahan lagi. Hakim menyimpulkan bahwa Philip sudah tidak menginginkan istrinya dan memberikan obat dengan tujuan untuk melumpuhkannya. Philip sekali lagi dihukum 15 tahun penjara karena pembunuhan. Philip segera mengajukan banding dan segera dibebaskan dengan jaminan sambil menunggu sidang banding berikutnya. Namun di sidang bandingnya yang kedua ini, Philip tidak dapat mengelak lagi. Dia akhirnya kembali dijatuhi hukuman 15 tahun penjara. Pengacara Philip berpendapat bahwa keputusan tersebut terlalu berlebihan. Tetapi keputusan akhir pengadilan sudah bulat. Bukti yang dibangun untuk melawannya juga sudah sangat jelas. Di tahun 2023, Philip masih menjalani hukuman 15 tahun di balik jeruji besi di penjara federal di Kingston. Well, sampai di sini dulu cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Tulis ya pendapat kalian di kolom komentar. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!